Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian KPR Sutoyo hari ini, Jumat 27 Juni 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiran saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-22. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Di bahasa Batak Tuba, Yehezkiel 34 ayat 22. Di baheni, ahuma manolongi biru-biruku. Asa unang be ripe pupusan. Jala ahu memutus uhum di holak kolang ni biru-biru, martibakon biru-biru. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan ini terkadang membawa kita pada situasi yang melelahkan hati. Ada kalanya kita merasa lemah dan tidak berdaya seperti domba yang tersesat, tidak punya arah. Tidak ada yang menjaga, bahkan untuk membela. Kita pernah percaya pada orang-orang yang seharusnya melindungi, tetapi ternyata malah melukai kita. Orang-orang tersebut mungkin bisa sahabat, orang atau bahkan pemimpin dalam komunitas kita sendiri. Di zaman Nabi Yehezkiel, bangsa Israel juga mengalami hal yang serupa. Para pemimpin mereka tidak lagi peduli pada umat. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berkata dalam firman-Nya, aku akan menyelamatkan domba-dombaku. Ini berarti Tuhan sendiri turun tangan dan tidak membiarkan anak-anaknya terus menjadi korban. Ia adalah gembala yang penuh kasih, yang mengetahui isi hati kita dan siap menolong. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini juga memberi peringatan yang penting, di mana Tuhan mengatakan bahwa Ia akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Artinya, bukan hanya para pemimpin yang Tuhan nilai, tetapi kita juga sebagai sesama umat Tuhan. Terkadang tanpa kita sadari, kita sendiri dapat menjadi domba yang kuat terhadap domba yang lain. Namun melukai domba lain lewat perkataan, sikap, atau perbuatan kita. Kita bisa menjadi orang yang tidak sabar, terlalu menuntut, suka menghakimi, dan bahkan saling menjatuhkan. Tuhan tidak ingin kita hidup seperti itu. Sebaliknya, Ia ingin kita hidup dalam kasih yang saling mendukung dalam keadilan. Karena itu, firman ini mengajak kita untuk merenungkan, apakah selama ini kita sudah menjadi berkat bagi sesama, ataukah justru kita jadi beban bagi orang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini, datanglah dan percaya penuh pada pemeliharaan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan adalah gembala yang menyelamatkan dan membela kita. Dia tidak membiarkan anak-anaknya menjadi mangsa ketidakadilan, dan Dia melihat kita disakiti. Marilah bertobat jika kita menyadari ada sikap kita yang salah kepada orang lain. Karena Tuhan juga adalah hakim yang adil. Ia tidak menilai dari penampilan luar, namun dari hati yang sungguh-sungguh mau berubah dan hidup benar. Mari kita menjadi domba yang lembut, yang mau dibimbing dan bersandar kepadanya. Sebab dalam perlindungan tangan Tuhan, kita aman, dipulihkan, damai, dan dipakainya menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau adalah gembala yang setia dan penolong dalam setiap keadaan hidup kami. Saat kami lemah, Engkau menguatkan. Saat kami terluka, Engkau datang menyembuhkan. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami pernah menyakiti sesama kami, dan hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bentuklah hati kami agar kami menjadi domba-domba yang lembut dan taat kepadamu. Tolong kami untuk hidup saling mengasihi, menghargai, dan membangun. Kami percaya, di tangan-Mu hidup kami aman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, salam damai sejahtera, selamat menjalani hidup dalam penggembalaan Tuhan.
Immanuel.